Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Yusuf. Saya berasal dari SMP Al-Masum Bandung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Suharso MPDKon dan guru pamong Ibu Liana Oktavia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya sudah memenuhi undangan Bapak. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kita akan bertemu di Zoom meeting ini. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, baik nggak? Atau masih jenuh nih belajar di rumah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Fahri sehat, Fahri? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Dendika? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Saskia? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalisa? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sekarang beda nih caranya. Kita Bapak presensi dulu. Nah, presensi dulu. Setelah Bapak misalkan katakan namanya, misalkan Fahri, jawabnya siap. Insya Allah jadi apa gitu cita-citanya ya. Siap ya? Nih, percaya atau tidak, apa yang kalian ucapkan ini akan menjadi kenyataan nanti di kemudian hari. Jadi ucapkan dengan sungguh-sungguh, keluarkan dari hatinya ya. Kalau misalkan belum punya, tapi Bapak yakin sih semuanya sudah punya cita-cita. Kalau yang belum punya, katakan soleh atau soleha. Kalau yang perempuan soleha. Tapi yakin semuanya sudah ada ya. Oke, kita coba. Bapak nanya, Dendika. Siap, dokter. Dokter siap. ya. Dokter. Dokter apa, Den? Dokter apa, Dendika? THT. THT. Nah, kemudian Bapak nanya Ananda. Insya Allah siap jadi pengusaha. Amin. Pengusaha apa Ananda? Apa ya? Apa ya? Sudah kebayang belum? Belum. Oh, belum. Ya pokoknya intinya jadi pengusaha saja ya. Nah, Bapak nanya Saskia. Saskia? Insya Allah siap jadi desainer. Jadi desainer. Desainer apa nih? Desainer baju. Desainer baju. Amin. Fahri. Muhammad Fahri ya? Iya, Pak. Insya Allah jadi arsitek. Arsitek. Amin. Suka gambar Fahri? Lumayan, Pak. Nah, lumayan ya. Sekarang nih terakhir Kalisa. Insya Allah siapa jadi dokter? Dokter apa Kalisa? Sudah tahu? Nggak tahu sih. Pokoknya jadi dokter. Oh, karena jadi dokter aja ya. Itu intinya semuanya di kelompok ini sudah punya cita-citanya. Nah, Bapak nanya nih, kan sekarang daring ya? Gimana nih jaringan internet di rumah kalian lancar? Lancar ya? Lancar. Ya, insya Allah maksudnya bisa mengikuti bimbingan kali ini. Itu. Nah, bimbingan kelompok kali ini insya Allah akan dilaksanakan selama 1 kali 40 menit. Itu ya, dengan tujuan umumnya nih, kalian mampu mengaplikasikan nilai-nilai persahabatan, keharmonisan melalui cara menghargai orang lain. Dengan tujuan khususnya menganalisa cara untuk menghargai pendapat orang lain itu seperti apa. Kemudian
kalian mampu memilih cara menghargai pendapat orang lain itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasikan caranya seperti apa menghargai pendapat orang lain tersebut. Paham ya? Oke, jadi nanti tujuannya seperti itu. Bimbingan kelompok ini sebenarnya mempunyai asas nih. Asas, tahu asas? Asas itu ketentuan ya. Asas bimbingan kelompok. Jadi ada 4 ya. Kalau diurutkan dari awal, ada kesukarelaan, harus sukarela tuh. Kemudian terbuka. Kalau sudah sukarela ya pasti terbuka. Setelah terbuka, normatif, bagaimana cara menyampaikan. Kemudian itu normatif itu sesuai dengan aturan. Yang terakhir, rahasia. Jadi rahasianya insya Allah akan terjaga. Paham ya? Nah, Bapak minta nanti persiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan belum? Ada ya? Ada alat tulis? Sok yang belum sih dipersiapkan dulu. Kertas sama pulpen saja ya. Ya sudah? Nah, jika sudah, Bapak jelaskan ya tahap-tahap kegiatan bimbingan kelompok ini. Kalian nanti akan melakukan permainan. Nah, permainannya seperti apa? Nah, insya Allah ya. Tapi sebelum ke permainan, Bapak akan memperlihatkan dulu tayangan video gitu ya tentang bagaimana sih cara menghargai pendapat orang lain gitu. Kemudian setelah itu kalian menyimak dengan seksama, dengan baik, dengan rasa tanggung jawab. Siap ya? Jadi di sini kalian sebagai anggota kelompok yang 5 orang ini gitu ya. Bapak sebagai fasilitator di sini gitu. Jadi diskusi kalian ini akan bisa menambah wawasan kalian dan akan mungkin menambah pengalaman kalian berdiskusi itu seperti apa sih, menghargai pendapat itu bagaimana gitu. Nah, Bapak mengangkat topik yang tadi itu ya. Ada yang ingat topiknya apa tadi? Menghargai pendapat orang lain. Kenapa Bapak memilih topik itu? Sok, ada yang menjawab? Kalau kalian ngobrol, kemudian nggak didengerin, seneng nggak? Enak nggak? Nggak ya? Nah, makanya ketika dalam berteman juga lagi ngobrol nih, kemudian dipotong, tiba-tiba pergi aja, kan nggak enak kan ya? Nah, oleh karena itu Bapak angkat topik itu ya seperti itu. Kemudian Bapak juga hasil need assessment-nya. Hasil need assessment di kelas kalian ya masih banyak nih, perlu nih menghargai pendapat orang lain itu seperti apa gitu. Setuju ya topiknya ya? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju. Maknanya tahu nggak menghargai pendapat orang lain? Tahu menghargai? Menghargai pendapat orang lain. Jadi katanya kalau misalkan ada yang orang berbicara harus didengarkan gitu ya. Tapi sebelum ke sana nih, kita lakukan ice break. Kayaknya deh belum semangat nih ya. Belum semangat ya. Kita akan ice breaking dulu. Nah, ice breaking sebelum nanya ke sana topiknya apa, ice breakingnya. Nah, sekarang ice breaking dulu. Nama ice breakingnya adalah ikuti apa yang Bapak katakan. Siap? Coba tangannya diangkat ke atas. Tangannya diangkat ke atas. Ayo. Tangannya diangkat ke atas. Kemudian gerakan. Hai gitu. Sambil bilang hai. 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 Nah, ucapkan apa yang Bapak ucapkan. Hari ini tangannya ketepuk dada. Hari ini saya akan mengikuti bimbingan dengan baik dan semangat. Siap? Oh, ulangi. Hari ini saya akan mengikuti bimbingan dengan baik dan dengan semangat. Oke, sekarang tangannya disimpan di depan. Kemudian gerak-gerakan ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ayo, semuanya. Nah, ikuti atau
lakukan apa yang Bapak katakan ya. Coba pegang mata. Mata. Ya, lagi. Coba pegang, gerakan lagi. Coba pegang hidung. Hidung. Oke, sekali lagi, gerakan lagi. Coba pegang telinga. Telinga. Nah, udah itu konsentrasi ya. Nggak ada yang salah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah ice breaking itu, coba sudah konsentrasi nih, apakah benar kalian konsentrasi? Nah, sekarang tangannya udah lepasin, Cak. Nah, dah. Sekarang ya harus konsentrasi lagi, kita coba. Nama permainan adalah Fajar Berkata. Jadi kalian ucapkan, ikuti ucapan Bapak gitu ya. Misalkan Bapak bilang saya, kalian bilang saya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Fajar berkata, saya adalah anak yang soleh Saya adalah anak yang soleh. dan soleha. Fajar berkata, di sekolah saya sangat rajin. Di sekolah saya sangat rajin. Walaupun sekarang Fajar berkata, tidak bisa belajar di sekolah secara langsung. Tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar di sekolah secara langsung. Fajar berkata, tapi saya tetap semangat belajar. Tapi saya semangat belajar. Semangat belajar. Walaupun berada di rumah. Walaupun berada di rumah. Nah, siapa tuh? Siapa? Jauh tuh. Barusan siapa? Siapa? Kali saya. Ya, benar? Ananda. Hah? Oh, Ananda. Oh, Ananda. Salah ya Ananda ya? Yang salah nih. Coba bilang. Nih yang salah Ananda. Apa? Kenapa? Yang salah nih, bilang Ananda. Saya akan lebih menghargai orang lain ketika berbicara. Sok bilang gitu. Ya. Saya akan Lebih menghargai orang lain ketika berbicara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ananda. Tepuk tangan. Nah, gitu. Oke, setelah ice breaking sekarang kalau udah ice breaking semangat dong ya. Semangat. Tadi sudah dijelaskan ya tahap-tahapnya. Kita akan melihat video terlebih dahulu. Setelah itu kalian ada tugas. Kita masuk ke permainan ya. Ke permainan. Permainannya itu tentang, Bapak kasih tahu dulu selewat. Permainannya tentang, judulnya itu serangan wabah. Kalian Pak, serangan wabah ya. Serangan wabah. Nah, setelah ada permainan nanti ada LKPD yang harus kalian isi di Google Form. Gitu. Setelah itu tugasnya, kalau setelah mengikuti permainan kalian mengungkapkan pendapat, mengisi, kemudian nanti ada evaluasi juga gitu. Ya, siap ya? Siap ke berikutnya, ke tahap berikutnya? Bapak sekali lagi nanya, ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti melalui tahapan atau tadi apa? Tentang menghargai pendapat orang lain? Cukup? Nah, kalau cukup kita beralih ke langkah berikutnya. Nah, kalian sudah mempersiapkan kertas sama alat tuliskannya kan ya? Kemudian setelah itu kita masuk ke, sekarang kita nonton dulu. Manajemen menurut job study terdiri dari POAK. POAK itu ada planning, organizing. Loh, bukannya ada Pak Vier ya? Jadi, POAK itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, silakan.
setelah nonton video tadi, coba ada yang mau nyampaikan lagi nggak? Menghargai pendapat itu apa lagi? Gitu. Bagaimana? Coba, masih apa nih? Ada nggak? Tidak bertele-tele. Bentar, apa? Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Terima kasih Ananda. Ada lagi? Mau menerima pendapat orang lain. Mau menerima pendapat orang lain, mengenalkan pendapat orang lain. Ada lagi? Siapa? Saskia? Gimana? Mengucapkan terima kasih saat sedang memberikan pertanyaan. Oh, memberikan terima kasih ketika sudah menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih Saskia. Sekarang siapa? Udah ya semuanya ya. Jadi sudah paham ya apa itu menyampaikan pendapat dengan baik, menghargai pendapat orang lain itu bagaimana gitu. Sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, sekarang mulai kita ya ke tahap berikutnya. Sekarang siapkan kertas sama tulisnya. Sudah ya? Sudah. Jika sudah, nah, sekarang kita akan bermain gitu ya. Nama permainannya tadi sudah disebutkan adalah serangan wabah. Oke. Nah, bayangkan kamu sekarang tinggal di sebuah kota kecil. Kota tersebut nyaman, tentram, damai, dan membuat kamu betah tinggal di sana. Namun, kondisi tersebut berubah setelah kota itu diserang dengan senjata biologis. Tahu senjata biologis? Nah, senjata yang bukan seperti pistol dan sebagainya gitu ya. Nah, kamu sebagai pemimpin kota tersebut berada di posisi yang sulit. Sudah sekian lama kota itu diserang musuh. Semakin lama keadaan semakin memburuk. Apalagi setelah kamu mengetahui bahwa hampir semua kotamu akan terjangkit wabah. Jadi senjata biologisnya itu berupa wabah. Kalau misalnya bisa dikatakan kayak COVID gitu ya. Nah, sebagai pemegang kendali, kamu diharuskan menyelamatkan 5 orang dari 15 orang yang tersisa dari serangan wabah tersebut. Kemudian dipindahkan ke tempat terakhir yang aman dan wabah tidak dapat masuk ke sana gitu ya. Jadi tugas kamu adalah menyelamatkan 5 orang dari 15 orang terakhir yang tersisa tuh. Kan semuanya tuh ada kota kecil ya. Semua bagian kotanya sudah terkena wabah gitu. Ada yang belum itu 15 orang gitu, 15 orang. Nah, tugas kamu itu adalah memilih 5 orang dari 15 tersebut. Nah, siapa saja yang harus diprioritaskan dipilih? Silakan tulis ya. Yang pertama, ahli siasat perang. Ahli siasat perang yang pertama. Yang kedua, ahli virus atau wabah. Yang ketiga, petani. Yang keempat, dokter. Yang kelima, ibu hamil. Yang keenam, anak kecil. Yang ketujuh, bapak yang ditunggu kedatangannya oleh anaknya di suatu tempat di kota lain. Pokoknya ditunggu-tunggu bapak tersebut. Kemudian 9, guru besar atau intelek gitu ya. Jadi orangnya pintar, bisa mengajari ilmu dan lain sebagainya. Yang kemudian nomor 10, perempuan. Yang 11, perwira TNI. Ya. Kemudian yang 12, prajurit. Kalau tadi perwira, tahu ya bedanya. Kalau perwira pangkatnya sudah di atas, kalau misalkan prajurit itu masih di bawah. Gitu ya. Kalau di TNI itu kan ada prada, pratu, praka gitu. Jadi prajurit. Nomor 13, tokoh agama atau ustaz. 14, tenaga ahli pengelola sumber daya alam. Tenaga ahli. Yang terakhir adalah perawat. Ya jelas ya. Bapak minta nih dibacakan lagi sama
Dendika, 15-nya baca Kak. Baca lagi mulai dari 1. 1. Ahli siasat perang. Mm-mm. 2. Terus? Ahli virus atau ahli Mm-mm. Terus? wabah. 3. Petani. 4. Dokter. 5. Ibu hamil. 6. Anak kecil. 7. Bapak yang ditunggu Kedatangannya. di tangannya. Terus? 8. Guru besar. 9. Perempuan. 10. Perwira TNI. 11. Prajurit. 12. Tokoh agama. 13. Tenaga ahli. 14. Ada yang terlewat ya? 1 ya. Nah, coba sekarang ditambahin aja yang terakhir. Tadi kan terakhir perawat. 1 lagi. Satu lagi stand up komedian. Jadi maksudnya entertainer gitu ya. Penghibur yang bisa membuat kita tertawa dan lain sebagainya. Gitu. Udah ya? Nah, sekarang kalian pilih 5 orang dari 15 orang tersebut. Nah, kalian sebagai pemimpin kota tersebut, nah, siapa saja nih yang harus diselamatkan, dipindahkan ke tempat yang aman gitu. Oke? Bapak, Ya, ada yang ditanyakan? maaf tadi nomor 2 apa? Nomor 2, ahli virus atau ahli wabah? Makasih. Bapak, nomor 1 apa? Ahli siasat perang. Jadi ahli berperang gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang ditanyakan lagi? 3 sama 5 Bapak tadi Pak. 3 petani, 5 ibu hamil. Sudah 15 belum? Yang tadi tambahannya kelewat stand up komedian atau misalkan entertainer. Ya sudah ya. Nah, silahkan pilih nih. Kasih bapak kasih waktu sekitar 3 menit dulu. 3 menit kalian menentukan tuh prioritasnya yang mana dulu. Apakah nih saya memilihnya yang pertama misalkan tokoh agama. Nah, kalian siapkan alasannya kenapa milih 5 orang tersebut. Pak, menurut saya kalau saya milih ini akibatnya atau ini dampaknya. Itu. Kelebihannya memilih ini tuh apa? Kenapa tidak memilih yang lain gitu. Siapkan seperti itu. Oke ya, silakan. Sudah, waktunya sudah selesai. Sudah ya? Oke, kalian sudah memilih 5 orang dari 15 orang. Nah, ini akan buktikan sejauh mana nih kalian memilih prioritasnya yang mana dulu gitu ya. Siapa yang 5 orang itu siapa saja gitu. Bapak minta satu orang mengungkapkannya, alasannya kenapa gitu kan. Nah, siapa dulu yang mau duluan? Tahu Bapak tunjuk? Pak. Oke, Kalisa dulu bentar. Soksa. Kalau aku milih dokter, terus ibu hamil, terus anak kecil, terus rawat, terus si virus. Kenapa milih dokter? Soalnya kalau dokter nanya ngerawat. Kalau ibu hamil kasihan di menggendung, jadi dirawat gitu. Terus anaknya kan kasihan, ada yang jagain. Biar ini juga. Kalau perawat bantuin dokter. Terus kalau virus buat ngasih yang itu. Berarti dokter, ibu hamil, kemudian anak kecil, perawat sama ahli virus gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, Sekarang Bapak nanya Ananda. Enggak? Halo? Ayo? Oh, Pak.
Jawab, Kak, jelaskan. Aku ahli virus, dokter, perempuan, tokoh agama, sama penghibur. Perempuan, tokoh agama, sama penghibur. Itu ya, entertainer ya. Ahli virus, dokter, perempuan, tokoh agama, penghibur. Kenapa coba? Ahli virus Kalau kenapa? ahli virus, untuk menangani virus, cara menghentikan penyebaran virus. Kalau dokter, untuk mengobati orang yang sakit. Kalau perempuan, untuk mendapatkan keturunan. Kalau tokoh agama, memberikan kekuatan dan kesabaran. Memberikan motivasi seputar agama. Kalau penghibur, agar tidak jenuh. Oke, terima kasih. Beda-beda ya, tuh antara Kalisa sama Ananda beda. Kalau Kalisa ada entertainernya di sana, kayak kalau Ananda. Nah sekarang Bapak nanya Saskia. Nih apa aja Saskia? Ahli siasi perang, ahli virus, dokter, perwira TNI, sama perawat. Dokter, perwira TNI, Sama sama perawat. perawat. Kenapa coba dijelaskan? Kalau ahli siasi perang, kalau misalnya wabahnya itu nyerang lagi, bisa diwakili oleh siasi perang. Terus? Kalau ahli virus, bisa membantu menyelesaikan permasalahan virus itu. Kalau dokter, untuk kalau ada yang sakit gitu, bisa Jabati. ya. Terus kalau perwira TNI, kalau misalnya ada yang kalau ada yang kena senapan gitu, bisa langsung diituin ke dokter, dibawa ke dokter. Oke. Terus Dah? kalau perawat Perawat? bisa membantu dokter. Ya, terima kasih Saskia. Sekarang yang belum Den Dika nih yang laki-laki. Apa saja Den? Ahli virus, petani, dokter. Coba pelan-pelan, gak kedengeran Den. Ahli virus, petani, dokter, anak kecil, sama guru besar. Anak kecil sama guru besar. Ya. Coba dijelaskan. Kalau ahli virus ya kayak buat nyari obat virusnya sama menghentikan. Petani kalau sisa makanan sedikit kan bisa. Terus? Kalau dokter itu membantu orang yang sakit. Terus anak kecil? Itu buat kehidupan Buat kehidupan. kedepannya. Oh iya. Buat ngajarin anak kecil. Guru besar untuk mengajari anak kecil tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Fahri. Ahli wabah, petani, dokter, perawat, sama stand up komedian. Ahli wabah, petani, dokter. Terus apa lagi? Perawat sama stand up komedian. Oh, perawat sama stand up komedian. Coba dijelaskan, Fahri. Kalau ahli wabah untuk menangani wabahnya. Kalau petani itu untuk mencukupi makan misalnya. Dokter untuk menangani orang yang sakit. Terus? Perawat untuk merawat yang ini sakit juga. Ya. Stand up komedian biar gak jenuh, jadi menghibur gitu. Oke, tepuk tangan buat semuanya dong. Tepuk tangan. Oke. Ya, berarti jawabannya beda-beda semua ya. Nggak ada yang sama ya. Nah, Bapak nanya nih sekarang, bagaimana kalian mendengar pendapat orang lain yang jawabannya beda-beda dengan kalian, yang beda dengan kalian? Perasaan kalian bagaimana coba? Apa? Ananda gimana Ananda? Suaranya
Buka dong. Hai, suaranya mana? Saling menghargai, Pak. Harus saling menghargai walaupun beda. Tapi Ananda merasa nggak? Ih, jawaban saya paling bener loh. Ngerasa gitu nggak? Atau bertanya? Enggak, biasa aja. Atau bertanya, kenapa sih jawaban yang lain gitu ya? Asal yang dibutuhin mah ini gitu nggak? Biasa aja ya. Oke. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Fahri, perasaan Fahri gimana sih? Mendengar jawaban dari teman-teman yang lain. Menerima hasil keputusan aja orang lain. Menerima. Sama gitu. Sama gitu ya, walaupun memang berbeda jawabannya ya. Iya. Oke. Kalian penasaran nggak jawabannya apa sih yang cocok atau yang sesuai? Punya perasaan gitu nggak? Apa sih Pak yang benar gitu? Hah? Punya perasaan itu nggak? Atau Iya, pertanyaan? Pak. Tungguin. Ya, Pak, nungguin. Oh, nungguin jawabannya. Oh, jadi kalian penasaran. Ya, Oke. Nah, jadi jawabannya memang tuh balik lagi ya. Ini tidak ada jawaban yang sesuai atau karena kan ini sengaja digulirkan kalian sebagai pemimpin akan mementingkan yang mana? Ada yang sosialnya dulu, ada yang kebutuhan kesehatannya dulu, ada yang dokter sama perawat gitu kan. Kemudian di akhirnya ada yang entertainernya, ada yang mementingkan kelanjutan kehidupan berikutnya, regenerasi, ada yang membawa anak kecil seperti itu. Nah, dari jawaban kalian sebetulnya menunjukkan karakter kalian itu seperti apa. Gitu ya. Dendika seperti apa? Misalkan Kalisa tadi jawabannya ya menunjukkan dia milih ke dokter, kemudian ahli virus, kemudian apa tadi teh? Ibu hamil gitu kan. Jadi dia berpikirnya lebih ke oh ya masa depan seperti itu. Tapi Bapak seneng loh kalian sudah bisa menghargai pendapat orang lain ya, walaupun beda gitu. Gitu. Jadi jawabannya gimana? Ada yang benar-benar jawabannya seperti itu enggak? Enggak ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya kalau seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang Bapak nanya, apa perasaan kalian setelah melakukan permainan tadi? Kalau pikirkan perasaannya gimana? Pak biasa aja. Atau misalkan Pak jadi lebih tahu tuh ketika berbeda pendapat dengan orang lain, ya tidak apa-apa, saya menghargai karena orang lain punya pemikiran, misalkan seperti itu. Siapa dulu yang menjawab? Ayo Saskia. Perasaan Saskia gimana setelah melakukan permainan tadi? Jadi lebih tahu bagaimana harus menghargai pendapat orang. Terus apa lagi? Udah? Udah. Oke. Menerima pendapat temannya, tapi ya Saskia ya? Iya. Iya, mendapat temannya gitu. Kenapa menerimanya? Kenapa? Alasannya? Karena pas tadi ditanya satu-satu kan Iya. beda-beda pendapatnya. Terus habis itu jadi kayak oh iya benar juga ya. Oh, ada pendapat. Oh iya benar juga ya gitu ya. Ketika orang lain Benar juga ya milih itu. benar gitu ya. Terima kasih Saskia. Sekarang Fahri. ya Pak. Ya, Jadi menambah wawasan lah, Pak. menambah wawasan. Terus apa lagi? Pas mau ngejawab tadi kayak gimana ya? Takut salah, takut apa gitu, Pak. Nah, itu ya. Hikmah apa yang kamu dapatkan atau dipetik pelajarannya apa sih dari permainan ini, Fahri? Kayak gimana saling menghargai gitu, orang. Saling menghargai pendapat orang gitu ya. Karena
yang tadinya kita tidak tahu, oh benar juga ya dijelaskan Iya. tadi kata Saskia. Kenapa saya juga tidak milih itu ya gitu ya. Benar gitu Pak Hari ya? Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Hari. Iya, Pak, sama-sama. Oke, secara umum nih, ada yang mau menyimpulkan nggak manfaat atau hikmah dari permainan atau bimbingan kelompok kali ini? Itu. Siapa yang mau? Ayo. Bapak nanya ini deh. Anda. Oh, suaranya bukan Anda. Ya, Pak. Oh, silakan simpulkan. Apa yang Anda simpulkan dari bimbingan kelompok kali ini, dari permainan yang tadi, dari video yang tadi? Iya, jadi ya nambah wawasan gitu. Terus apa lagi? Em, Menghargai pendapat? ya, menghargai pendapat orang lain. Oke. Den Dika. Gimana Den? Kesimpulannya Den? Halo? Den? Nggak kedengeran Den? Jadi lebih menerima perbedaan, Lebih menerima perbedaan. Siapa lagi? menghargai Menghargai. orang Terus? lain. Dah. Dah. Ayo, siapa lagi yang belum nih? Kalisa ya? Ada Kalisa di sana? Hai? Hai Kalisa. Iya, Pak. Kesimpulannya bagaimana Kalisa? Saya jadi tahu cara menghargai pendapat orang lain, Mm-mm. terus jadi nambah wawasan juga. Mm-mm. Gitu. Oke, terima kasih Kalisa. Iya, sama-sama. Nah, sebelum melanjutkan ada pertanyaan enggak dari apa yang tadi kita lakukan? Enggak. Nggak ada, sudah jelas berarti ya. Oke, jadi kita simpulkan bareng-bareng ya. Oke, jadi menghargai pendapat orang lain itu ya harus ya sudah seyogyanya gitu ya, apalagi di Indonesia gitu kan ya. Diskusi atau mencari solusi untuk menjadikan mufakat itu ya harus dilaksanakan gitu ya. Ketika kita tidak menghargai orang lain, yang terjadi apa? Bisa jadi pertengkaran, kemudian kalian juga dengan teman saja ya, kalau tidak menghargai pendapat, kalian bisa clash dengan teman, kemudian bisa marahan. Misalkan kalian ingin jajan gitu, jajan apa ya hari ini, kalau bareng-bareng, pokoknya kamu harus beli seblak sebareng, nggak bisa gitu kan. Ada yang suka seblak, ada yang tidak, kemudian lagi belajar. Ketika orang lain sedang mempresentasikan sesuatu atau menjelaskan, ya harus didengarkan. Kemudian ketika tidak didengarkan, ya sama tidak menghargai teman yang sedang mempresentasikan tersebut gitu ya. Bapak yakin nih kalau di Al-Maksum, insya Allah ya ada budaya ketika orang lain berbicara di depan, nah yang lainnya mendengarkan. Benar kan ya? Seperti itu ya. Oke, tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian kita sudah bermain, kemudian kalian sudah menyimpulkan. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan bimbingan kali ini? Tadi kan sudah diketahui tuh, menghargai pendapat orang itu seperti ini dan seperti ini dan lain-lain. Nah, setelah ini apa yang akan kalian lakukan? Atau sikap apa yang kalian harus perbaiki, akan perbaiki atau lebih baik lagi? Lebih menghargai pendapat orang lain, terus ngadarin pendapat orang lain juga. Oke, Iya. itu aja. Oke, terima kasih.
Nanda. Apa yang Ya. Nanda lakukan? Ya, lebih bisa menghargai pendapat orang lain aja gitu, Pak. Dengan cara mendengarkan kalau lagi orang lain bicara. Ya, Pak, gitu. Ada lagi? Tidak memotong pembicaraan gitu. Iya, gitu. Oke. Nih satu lagi nih. Saski, apa yang akan Saski lakukan? Akan mencontohkannya di kegiatan sehari-hari. Terus? Terus lebih menghargai pendapat orang lain. Lebih Kalau orang lain sedang berbicara, kita mendengarkan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Saskia. Ya, Pak, sama-sama. Nah, kalian tadi sudah melaksanakan tugasnya. Terus jangan lupa nanti diisi link Google Form-nya atau chat form, nanti Bapak akan bagikan gitu untuk evaluasinya seperti apa. Nah, terima kasih sudah melakukan dan mengikuti bimbingan kali ini. Mudah-mudahan bimbingan kali ini bisa berguna bagi kalian di masa depannya gitu ya. Bapak yakin kalian akan menjadi orang yang sukses. Dengan menghargai orang lain, kalian akan mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh lab ya. Wabarakatuh. Oke.